Oke, kita bisa mulai ya. eh oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Harjanto. Ya, eh pendidikan saya S1 dari Teknik Kimia ITB, S2 dari MM UGM, S3 dari Administrasi Bisnis dari Unpad. Kemudian untuk pekerjaan saya, ya lebih dari 30 tahun, saya menduduki di posisi top manajemen di berbagai perusahaan di industri kimia dan manufacturing. Saya bergabung di Raharja, ya, diminta Pak Rektor mulai tahun 2018 ya, sebagai dosen praktisi yang mengajarkan pengetahuan dan praktek manajemen di perusahaan kepada mahasiswa. Oke, topik bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah yang pertama mengenai pengertian dan konsep pemasaran, kemudian riset pemasaran, yang ketiga adalah analisa perilaku konsumen dan pesaing. Ya, kita perlu untuk melihat perilaku konsumen, ya, bagaimana konsumen membeli barang dan juga bagaimana pesaing eh, me, apa ya? Karena dalam dunia bisnis saat ini banyak persaingan ya. Kita tidak menjual sendiri, kita nggak memproduksi barang itu sendiri. Kalau barang itu laku pasti banyak tumbuh pesaing. Maka kita harus tahu perilaku pesaing. Ada pesaing yang perilakunya selalu apa namanya kayak saya di Pyro itu ada pesaing yang selalu membuntutin. Jadi produk apa yang kita bikin dia akan copy. Kemudian apa namanya akan jual dengan harga yang pasti lebih murah. Tapi tentunya dengan mutu yang ya harga lebih murah, mutunya ya ya lebih 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 jelek. Ya. Kemudian topik yang keempat adalah mengenai STP, ya, segmentasi, target pemasaran dan positioning. Ya, kita harus tahu eh, di mana produk kita itu dipasarkan. Jadi kita harus paham, ya, kita harus lakukan segmentasi dari konsumen, kemudian kita tentukan target pemasaran, ya, kemudian posisi kita itu ada di mana, ya. Kayak paling paling gampang calculannya adalah STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian yang kelima adalah rancangan bauran pemasaran, ya. Rancangan bauran pemasaran itu sudah diajarkan oleh profesor marketing pada saat saya kuliah ambil MM di UGM ya berapa tahun 8 tahun berapa 89 ya. Jadi 30 tahun yang lalu lebih ya. Itu bauran pemasaran itu biasanya kita singkat kalau untuk pemasaran produk ya, itu 4P. Produk, price, place, dan promotion sama Ya, 4P. Kalau untuk jasa ditambah 3P lagi, ya. Kalau untuk jasa ditambah 3P lagi, proses, people, sama satu lagi P, proses, people, apa? Saya lupa. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau untuk jasa. Kenapa kok jasa berbeda? Ya karena eh, jasa itu apa ya akan customer akan langsung sebelum membeli, misalkan kita masuk Starbucks, nah, kita eh, akan berhadapan dengan tim sales, ya, ramah apa enggak ya. Kalau kita mau belanja di Alfamart dan lain sebagainya, itu people-nya itu sangat apa namanya, sangat menentukan ya. Kalau eh, pramuniaganya cuek, ya kita akan BT untuk belanja di situ. Oke. Oh, physical evidence ya. P yang ketiga adalah physical evidence. Jadi people, physical evidence dan proses. Prosesnya misalkan proses pembayaran. Lama apa enggak? Harganya ngantrinya panjang banget. Saya pernah mau belanja cuma beli satu satu barang di salah satu minimarket gitu.
Tapi karena kasirnya cuma satu, yang ngantri banyak, ya akhirnya nggak jadi belanja, males gitu. Ya, mungkin kalian juga pernah mengalami seperti itu proses ya. Ya, kita misalkan mau apa namanya masuk eh, Pak bengkel, ya kan? Pak bengkel apa mobil servis misalkan. Kalau prosesnya lama, ya kan kalau ngantri dulu kan kalau sekarang kan dipermudah ya prosesnya ya. Jadi bisa bisa antri dulu apa ambil kayak ambil tiket lah, ambil booking booking service ya kayak gitu kan. Sehingga kita datang oh kita kan dari jam 11 ya, kita datang jam 11. Sampai situ ada counter kayak makanan atau apa untuk nunggu, ruang AC ya. Itu adalah bagian dari perbankan juga gitu. Nah, sekarang mereka memperbaiki kan. Insi jasa itu bukan hanya 4P, 4P yang pertama, product, price, people, product, price, place sama sama apa promotion, tapi juga prosesnya, people-nya yang melayani, physical evidence, apakah gedungnya mentereng, AC, enak, ya seperti itu. Keenam, strategi pemasaran, ya. Setelah kita ada melakukan riset pemasaran, kita melakukan analisa perilaku konsumen, kemudian STP, rancangan bauran pemasaran, dan mungkin ada sedikit analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat, ya. Kita akan melakukan strategi pemasaran. Nah, ini adalah topik-topik yang dibahas ya. Kita ada kalau reguler itu ada 14 kali pertemuan, kalau kalau yang paket nanti eh, hanya 7 kali pertemuan. Artinya kalau 7 kali pertemuan ya satu kali pertemuan membahas dua topik ini ya, kayak lebih cepat. Oke, jadi di bab satu ini ya di pertemuan pertama ini nanti diharapkan eh, setelah pembelajaran Anda bisa memahami mengenai bagaimana konsep pemasaran, manajemen pemasaran, dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Kemudian menjelaskan tujuan pemasaran dan mengerti mengapa pemasaran itu menjadi penting. Ya. Memiliki kemampuan untuk mendukung keberhasilan dalam pemasaran. Oke, kita mulai. Pemasaran itu eh, sebagai proses sosial adalah eh, melalui proses sosial ini, seseorang atau sekelompok orang saling berinteraksi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk jasa dengan pihak lain. Di mana? Di pasar tentunya. Ya pasarnya itu sekarang sudah, kalau dulu pasarnya adalah fisik, kalau sekarang pasarnya sudah berubah. Ada ya pasar dalam dunia maya juga ada. Ya, oke. Sebagai proses manajerial, manajemen pemasaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan strategi, penetapan harga, promosi, penyaluran gagasan, barang dan jasa ada dari proses pertukaran jual beli. Jadi intinya adalah eh, kalau dalam proses manajerial itu pemasaran itu harus apa ya? Kita harus mempunyai strategi untuk mendorong supaya orang yang tadinya tidak perlu, tidak butuh menjadi butuh gitu loh. Ya, atau yang memang butuh dia lagi cari-cari karena saya lagi butuh baju gitu. Saya cari di Google baju apa saya butuh kepengen makan sate ya cari Google sate apa yang enak empuk di daerah Tangerang itu muncul itu adalah bagian dari proses mulai proses pemasaran ya kita apa namanya masukkan ke dalam eh, Google ya supaya apa supaya berada di peringkat pertama Google supaya apa orang akan juga kalau orang mencari produk itu tidak produk kita diklik ya dia tahu oh warung A warung kita menjual ini ya dan lain sebagainya
Tujuannya apa? Kenapa kita harus menjual? Ya, kenapa kita harus mendorong produk kita untuk terjual? Ya, biasanya sasaran perusahaan adalah terkait dengan faktor profitability, keuntungan dan pertumbuhan. Jadi kita bayangkan, misalkan kita punya toko, oke, punya toko dengan dua dua apa penjaga, ya, penjaga toko, oke, yang gajinya anggap aja 150.000 atau 200.000 sehari, berarti 400.000, oke. Terus penjualan kita dari toko itu atau warung kita itu hanya menghasilkan penjualan misalkan 1 juta per hari. Marginnya 10% kalau toko, kayak kayak warung, ya, marginnya cuma 10%. Berarti kalau kalau penjualannya 1 juta per hari, artinya keuntungan kotor hanya 100.000. Terus bagaimana kita bisa membayar eh, apa penjaga toko tadi, ya kan? Belum nanti untuk listrik, belum untuk AC, ya, belum untuk pajak dan lain sebagainya. Artinya kalau kita punya dua penjaga toko, ya kita punya punya ini, maka minimal kita harus misalkan harus eh, untung, misal harus omsetnya harus minimal 5 juta. 5 juta harus berputar berarti 500.000. Yang 400 apa 300.000 dipakai untuk membayar apa penjaga tadi. Yang 200.000 dipakai untuk biaya lain-lain, biaya listrik, biaya macam-macam. Nah, kalau kayak gitu aja dengan 5 juta, berarti apa? Baku. Artinya itu adalah break even point, ya. Makanya kalau itu misalkan terjadi cuma di bawah 5 juta, artinya eh, bulan pertama mungkin eh, nombok. Oke, saya sebagai pemilik saya masih bisa nombokin. Bulan kedua nombok, bisa ditombokin oleh pemegang saham. Tapi kalau setahun terus menerus atau 2 tahun nombok terus menerus, nggak ada bisnis yang bersedia untuk nombok. Karena hampir semua bisnis, ya, itu akan mempunyai sasaran adalah profitability. Ya, harus harus untung. Ya, kalau enggak, ya akan ditutup. Ya, demikian juga perusahaan seperti itu. Ya, bisnisnya seperti itu. Oleh sebab itu, pemasaran itu merupakan aspek yang penting. Tapi saya nggak bilang bahwa kalau itu operasional produksi nggak penting ya, purchasing nggak penting, HRD nggak penting ya, semuanya penting. Tapi semua harus bahu membahu untuk mendukung supaya produk kita yang kita hasilkan itu terjual. Tanpa penjualan percuma, ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini jelas ya. Saya lanjutkan. Oke, usaha atau bisnis, ya, produk dan jasa itu memberikan informasi, mengenalkan produk dan jasa yang dijual, mendekatkan dan memahamkan kepada pasar bagi konsumen, ya, supaya apa? Supaya terjadi transaksi, ya, transaksi jual beli, ya. Jadi seperti itu. Kalau bisnis atau usaha tadi tidak mengenalkan, tidak mendekatkan produk dan jasa, tidak membuat konsumen paham, maka nggak akan ada transaksi jual beli. Jadi ada effort dari pelaku usaha atau pelaku bisnis. Bagaimana mengenalkan, mendekatkan, dan memahami. Kadang-kadang juga menciptakan. Jadi orang kan misalkan tadinya nggak nggak ada nggak butuh handphone, ya. 30 tahun yang lalu orang nggak butuh handphone, ya. Tapi ada pelaku usaha yang menciptakan handphone, kemudian dikenalkan kepada pasar, didekatkan, akhirnya pasar mencoba, akhirnya pasar wah merasakan manfaatnya,
jadi kebutuhan, akhirnya terjadilah hal jual beli. Jadi produk atau jasa itu tidak selalu bahwa itu adalah kebutuhan konsumen pada awalnya, tapi bisa dibuat, diciptakan oleh bagian marketing, ya, bukan bagian sales, ya, bagian marketing untuk dikenalkan ke konsumen sehingga nanti yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Banyak produk-produk yang ini, ya. Kita kadang-kadang ke mall, ya. Kita nggak butuh baju, tapi karena majangnya bagus, disorot lampu yang bagus, akhirnya apa? Pas kita lewat, waduh ini kayaknya cakep juga ya bajunya ya. Terus apalagi yang modelnya cakep. Jadi akhirnya apa? Kita tergiur untuk beli. Yang tadinya kita nggak nggak butuh gitu loh, ya. Menjadi hanya hanya ingin, ya, menjadi kebutuhan gitu loh. Jadi kadang-kadang itu membuat keinginan tuh akhirnya menjadi kebutuhan. Oke, sekarang siapa yang memasarkan? Ada marketer, ada sales, ya. Nah, prospek yang sebelah kanan itu prospek, ya, calon konsumen. Nah, tugasnya marketer adalah menciptakan, ya, menciptakan kebutuhan, ya, mempromosikan. Ini adalah tugasnya marketer, ya, di belakang layar sebenarnya. Yang menggulin, mencetak penjualan adalah sales. Oke, sekarang bagaimana Pak konsep pemasaran yang akan datang? Ya, kalau pada saat awal-awal ya, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, di mana usaha bisnis itu masih sedikit, maka kita hanya pokoknya kita buat pasti terjual. Ya, para pemasar mengatakan inilah produk saya, eh, silahkan beli. Jadi kita karena nggak ada pesaing, makanya masih produk oriented. Produk apapun yang dibuat, pelanggan pasti akan beli. Namanya seperti itu konsepnya. Nah, terus dengan apa namanya semakin ke sini eh, penjualan akan semakin kompetitor akan semakin bermunculan, ya biasa produk artinya misalkan mobil listrik atau mobil gitu yang jualan cuma merek ABC, ya, makin lama makin itu laku, ada pasar, maka ada kompetitor baru. Ya, itu adalah hal yang lumrah. Nah, yang akan datang adalah biasanya supaya supaya kita bisa mendorong penjualan, maka buat dan jual menjadi pahami dan tanggapi pelanggan. Oke, jadi kita harus paham kebutuhan dari pelanggan. Seorang sales, seorang marketer itu harus paham kebutuhan dari pelanggan. Kemudian harus menjadi lebih efektif dibanding para pesaing dalam menciptakan, mencerahkan, dan memperkenalkan, mengkomunikasikan nilai value pelanggan. Jadi kita harus paham nilai dari produk kita. Bukan sekedar pokoknya saya jualan sudah selesai. Kita harus mengedukasi dari apa namanya pelanggan supaya pelanggan itu paham. Ini produk ini bukan hanya untuk sekedar apa namanya untuk ini aja ya, tapi bisa untuk menaikkan image kita, ya, untuk menaikkan apa prestis dan lain sebagainya. Nah, terus ke depan kita kalau sebagai sales itu lebih banyak ke relationship marketing. Jadi menggunakan network, ya, kemudian membina relationship jaringan. Jadi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya tujuan dari pemasaran adalah mempertemukan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mendorong terjadinya transaksi penjualan untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi sasaran perusahaan apa? Sasaran perusahaan adalah eh, terkait dengan profitability, ya, dan pertumbuhan. Jadi intinya itu. Jadi kita ingin perusahaan kita tumbuh berkembang.
Kemudian yang kedua, lingkungan lingkungan itu terus berubah, sangat dinamis ya, cepat sekali. Ya kita lihat banyak mal-mal yang dulu berjaya, Heru, di dekat rumah saya ada di Villa Melati itu dulu ada Heru, ada Hypermart. Ya sekarang eh, banyak apa? Karena COVID diawali dengan COVID, sekarang penjualan lewat digital lebih berkembang, ya, ya akhirnya apa? Banyak mall yang tutup, ya. Di ITC itu mall tutup, di BTC juga mallnya tinggal sedikit, ya. Karena pasar itu buka, volatile, uncertain, kompleks dan ambiguity. Jadi buka itu apa ya nanti kita jelasin. Perusahaan organisasi perlu informasi yang akurat, mutakhir, up to date untuk perencanaan dan pembuatan strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu diperlukan untuk apa? Untuk mendorong agar penjualan itu bisa naik, bisa bertambah, ya. Dan supaya apa? Supaya bisa menutupin biaya operasional tuh dari keuntungannya. Dan kalau dia naik terus, nah, nanti bisa bisa berkembang usahanya. Keempat, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tajam, perusahaan harus memahami konsep yang mendasar tentang pemasaran. Jadi, karena kita kalau dulu kan produk oriented ya, apapun yang kita apa jual pasti dibeli orang. Ya karena sekarang banyak pesaing yang sama, yang jual dengan kualitas yang mirip-mirip tapi harganya murah, ya, yang selalu membutuhkan market leader, maka kita harus membuat strategi pemasaran yang tepat ya, melalui bauran pemasaran dan sebagainya. Seorang marketer harus mempelajari keinginan pelanggannya, persepsi pengamatan, kesukaan, kebiasaan berbelanja, dan pembelian. Ya. Hal ini dapat menyediakan informasi untuk mengembangkan produk baru, merencanakan produk untuk masa mendatang, membuat kebijakan harga, memilih saluran distribusi, dan elemen lain dari pemasaran. Mungkin dari saya itu aja. Silakan kalau ada yang bertanya. Ayo, silakan. Siapa yang mau bertanya? Doni, ada Saya pertanyaan? boleh nanya, Pak? Boleh. Ayo, silakan Doni. Gini, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan soal ini ya, manajer pemasaran ya. Hmm. Pertanyaannya gini, Pak. Gimana tantangan terbesarnya seorang manajer pemasaran dalam dia menyeimbangkan target penjualannya jangka pendek nih dengan target pembangunan brand untuk jangka panjang? Hmm. Pertanyaan yang Tantangan terbesar. pertanyaan yang bagus. Ya, Hmm. membangun brand ya kayak pada waktu Cairo, eh, waktu saya pertama masuk tahun 2005 ya, itu kita membangun brand itu hasilnya baru kita rasakan berapa tahun kemudian, ya. Dan untuk membangun brand itu bukan bukan perkara yang murah dan mudah. Jadi pada waktu itu perusahaan kami melakukan apa namanya, pameran baik di dalam maupun di luar negeri, ya kebanyakan di luar negeri, mungkin dalam setahun itu bisa 10 sampai 15 kali per pameran. Kalian bisa bayangkan, ya kan? Satu kali pameran itu paling enggak eh, biaya booknya aja kalau di luar negeri bisa 500 sampai 1 miliar kan. Belum nanti biaya biaya untuk orangnya, apa namanya, salesnya ke sana, apalagi kalau ke Amerika, ya, ya seperti itu. Oh, bisa dikurangi, Pak, pakai distributor yang pameran. Ya, makanya pada waktu kita segera dari distributor yang pameran itu distributor. Tapi tetap aja kayak kita pameran di dalam negeri paling enggak ya habis 400-500 juta untuk bikin booth. Ya, seperti itu. Artinya biaya yang dibutuhkan cukup besar. Ya, padahal pameran pada waktu itu tidak serta-merta langsung menghasilkan penjualan. Ya, biayanya besar satu pihak, penjualannya mungkin baru terasa 2-3 tahun ke depan. Oh, customer baru mulai mencoba, ya. Oh, ada produk bagus nih, saya baru tahu. Dia mencoba, mencoba, coba. Ya, bisa setahun langsung.
ada gemanya bisa juga 2 tahun, bisa juga 3 tahun. Jadi tergantung. Ya, belum kalau pamerannya tidak efektif. Kita pikir pameran besar, ternyata pengunjungnya sedikit. Itu tidak cocok ya. Ya, ya seperti itu. Ada tantangannya adalah eh, kita harus bisa mengelola pameran tadi, efektivitasnya. Ya, jadi setiap pameran nanti kalau saya setelah pameran penjualan selama berapa bulan ke depan itu kita monitor. Tahun ke depan kita monitor. Kamu tahu dari mana? Oh, saya tahu dari pameran. Saya tahu dari website. Saya tahu dari ini. Sehingga kita bisa apa? Kalau membidik, ya memang kita kadang-kadang membidik burung gitu pakai senapan teret, pelurunya yang keluar 10, burungnya yang ketembak 1. Tapi bagaimana kita bisa membuat itu semakin efektif? Artinya satu burung bukan burung betul 10 peluru, tapi dengan 2 peluru udah bisa. Namanya seperti itu. Jadi pamerannya Berarti nanti dievaluasi. Gimana? berarti difokuskan untuk yang tempo jangka pendek dulu dong sebelum kita istilahnya pengen coba untuk show off di sebuah pameran, Pak. Maksudnya jangka pendek adalah penjualan. Ya, jadi kayak kita lebih menguasai pasar sekitar dulu baru kita coba kembangin sayap kita untuk keluar gitu, Pak. Gitu ya. Tergantung. Misalkan saya ini lagi mau mendevelop satu produk ya, di mana produk ini belum banyak dipakai di Indonesia. Ya, produk ini banyak dipakai di resort-resort di luar negeri. Artinya apa? Ya kita memang harus pameran di luar negeri itu. Ya, dulu tuh Cairo itu kuatnya justru di pasar luar negeri, di pasar global. Jadi di pasar global kita kuat, baru saya masuk tahun 2018 baru mulai menggarap pasar dalam negeri. Jadi seperti itu, ya. Kenapa? Karena pasarnya produknya yang building material untuk arsitek kebetulan pasarnya itu banyak kan di resort pada waktu di Maldives ya banyak. Hmm. Jadi kita malah justru fokus ke sana ke Maldives nggak ke Amerika karena pasarnya ada di sana. Di Indonesia ada, ya ada tapi nggak banyak. Karena hanya di Bali, di apa namanya di daerah wisata dan daya belinya juga kurang bagus dibandingkan di pasar yang di luar negeri. Jadi seperti itu ya dunia. Ya, Atau kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup ya. Jadi waktunya ini udah lewat. Jadi saya cukupkan. Terima kasih sekali atas atas kehadirannya ya, atas pertanyaannya di kuliah ini ya. Jadi memang dalam kuliah itu kita harus ada komunikasi 2 arah. Jadi kita juga tahu kalau ada yang kurang paham, barangkali saya terlalu cepat, ya, itu bisa kalian bisa ini ya. Oke, kalau gitu eh, terima kasih. Saya tutup dulu apa namanya eh, kelas ini ya. Terus nanti kita lanjutkan dengan eh, print screen ya, apa namanya? Kita foto sebentar ya untuk absensi. Silakan dibuka kameranya. Oke, jadi yang hadir berapa ini? Yang hadir 17 orang ya, 18 sama saya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. selamat malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak.